Oh, dan satu lagi, drama Korea. Oh iya benar, drama Korea. Wah gila. Netflix itu banyak nih kelebihan line up-nya nih. Oke, balik lagi VSR. Kali ini kita punya konten baru atau segmen baru, yaitu apa nih kita sebutnya? OTT Video Platform Streaming Review. Panjang sekali. Banget. Oke, kita akan singkat jadi Streaming Service Platform Review, Streaming Service Review, SSR. SSR, oke. Jadi konten ini kita akan nge-review setiap streaming service yang ada, yang udah pernah kita subscribe, of course ya, kita pasti langganan dulu dong untuk bisa nge-review. Jadi karena melihat pandemik ini nih banyak banget streaming service yang bermunculan, dan kita pikir kayaknya kalau kita review satu-satu nih bisa jadi konten yang menarik gitu. Jadi bisa buat pertimbangan teman-teman mau berlangganan atau tidak, atau cocok nggak sih sama streaming service yang ini, gitu harapan kita. Jadi kita akan breakdown reviewnya. Oke, kita mulai dengan streaming service yang paling terkenal, yaitu Netflix. Nah, siapa yang nggak tahu Netflix ya? Kita mulai pertama, kita bahas dari sisi line up-nya, konten-kontennya. Gimana, Man? Oke. Kalau soal line up, jadi Netflix itu sebenarnya keunggulannya adalah dia punya banyak banget yang original content, Rick. Jadi mereka kan bukan pemilik IP, bukan perusahaan media seperti Disney atau Warner Bros. Gitu. Jadi mereka nggak punya banyak IP ikonik. Jadi mereka mengandalkan dengan IP yang awalnya obscure atau yang belum terkenal, kemudian mereka ubah, mereka poles, mereka kemas jadi original konten yang menarik. Nah, menurut gua sih mereka sejauh ini berhasil ya, kayak model Stranger Things, lalu kemudian The Witcher, The Crown, Sex Education. Jadi mereka keunggulan line up-nya adalah mereka bikin sesuatu yang fresh, yang benar-benar original. Cuman ya ini kayak industri musik, jadi mereka timbanya oke kita coba ini, kalau berhasil lanjut, kalau nggak berhasil ya udah dipotong di tengah-tengah seperti itu. Kalau menurut lo sendiri gimana, Rik? Soal line up-nya? Gue suka dengan Netflix mungkin karena line up-nya itu lebih ke konten-konten yang mature ya. Maksudnya nilai jual utama dari Netflix ada mature kontennya gitu. Karena mungkin pada saat itu kita di Indonesia spesifiknya kita tuh kebanyakan sensor gitu. Di bioskop Indonesia ada sensor apa segala macam. Jadi kita butuh film atau series yang memang mature content. Pada saat itu jarang gitu. Dan HBO kan rata-rata yang mature content rata-rata di HBO kan. Cuma ya HBO tuh lebih ke yang kayak seminggu sekali, sedangkan kalau series di Netflix kan biasanya langsung semua satu season muncul gitu. Kalau film ya mature content gitu, dia original series, maksudnya untuk ukuran produksi streaming service, tapi dikemas dengan sangat bagus gitu. Jadi gue dapat first impression di Netflix ini bagus banget konten-konten originalnya. Jadi buat gue Netflix ini memang niche sih pasarnya sih, bukan pasar mainstream. Memang orang-orang memang suka film atau memang suka konten-konten yang ya cinema lah kalau kata Martin Scorsese gitu. Gitu lah gitu. Bukan konten-konten yang ramah gitu loh. Konten-konten yang memang orang suka film gitu sih. Tapi yang menurut gue yang patut dipuji dari Netflix adalah mereka memberi ruang untuk serial-serial dokumenter tuh. Yang menurut gue dulu gue nggak begitu memperhatikan model-model serial dokumenter kayak misalnya ada yang soal misalnya terakhir ini gue tonton itu yang soal Spycraft, yang serial dokumenter soal sejarah-sejarah mata-mata teknologi mereka, soal seks espionage dan segala macam. Itu dulu kalau bukan karena Netflix mungkin gue nggak akan memperhatikan serial-serial dokumenter, dan menurut gue salah satu keunggulan Netflix itu ya di line up dokumenternya itu. Ada yang soal film aja kayak ada yang The Movie That Made Us, The Holiday Movie That Made Us, ada Toys That Made Us. Menurut gue Netflix untuk kualitas dokumenternya emang oke banget ya. Dan dikemas dengan sangat baik. Gue juga jadi suka nonton dokumenter karena Netflix kayak ngasih taunya dokumenter ini loh, terus kayak anjir bagus juga ya gitu dokumenternya gitu. Oh, lu ngomongin soal dokumenter, gue jadi keinget salah satu yang sering gue tonton di Netflix adalah stand up komedinya. Jadi gue beberapa list dari stand up komedian di luar yang
spesial mereka jadi free di Netflix gitu. Kayak misalkan Louis C.K. itu kan punya stand up comedy special yang digital download gitu, tapi mereka ada beberapa special yang jadi free gitu. Sayang sih stand up comedy favorit gue Ricky Gervais itu cuma ada satu gitu spesial sih. karena kesulitannya kalau kita nonton di YouTube kan ada ya mereka rilis di YouTube gitu. Itu tidak ada subtitle. Buat gue pribadi gue agak susah nih ngikutin ngedengar secara langsung tanpa subtitle gitu loh. Jadi membantu sekali sih dan memberikan beberapa line up stand up comedian nggak cuma di Barat, nggak cuma di US tapi juga di Asia. Jadi buat gue kayak gue dapet referensi baru nih. Jadi Netflix sih asik banget sih, nggak cuma ngomongin soal soal film aja atau series tapi ada stand up komedinya juga gitu. Dan ini sih konten juga buat anak-anak sih, meskipun gue tadi bilang yang memang khusus untuk yang niche, tapi ternyata ada konten anak-anaknya juga, dan itu memang tidak lengkap tapi setidaknya ada gitu buat gue. Cukup lah. Iya. Gue jadi inget gara-gara lu ngomong nih, karena lu ngomongin anak-anak gue jadi baru keingetan kalau di Netflix juga banyak animenya itu yang bagus. Yes, exactly. Anime berbentuk film sama anime seriesnya. Iya. Contohnya kayak Shingeki no Kyojin tuh jadi original Netflix ya. Jadi kayak Netflix tuh, gue nggak tahu ya network yang lainnya ngerilis Shingeki no Kyojin tuh gimana. Tapi Netflix tuh jadi salah satu yang utama orang-orang nonton Shingeki no Kyojin. Dan mereka juga memberikan ruang untuk original series Netflix yang mengadaptasi dari manga atau anime gitu. Which is ya bagus banget. Oh, dan satu lagi, drama Korea. Oh iya benar, drama Korea. Oh gila, Netflix itu banyak nih kelebihan line up-nya nih. Mereka rich banget sebenarnya. Sebenarnya didukung karena ini sih, didukung dengan bagaimana cara mereka memasarkan Netflix sih. Sosial media kontennya, engaging sekali, bagus banget. Jadi ngebuat kita tuh jadi kayak mau nggak mau, wah kalau nggak ngikutin Netflix nih, ketinggalan banget nih pop culture gitu. Iya benar. Gua baru mulai nyoba nonton drama Korea itu ya gara-gara Netflix, gara-gara ya kita semua pada akhirnya akan Korea sih. Jadi bisa dibilang line up-nya sangat unggulan lah ya. Oke, kita masuk ke feature. Kalau feature nih kita ngomongin apa nih? Kalau feature yang gua suka dari Netflix itu adalah dia ini hal-hal mungkin yang buat beberapa orang sederhana banget ya, tapi gue suka dia pemilihan audionya banyak. Jadi mungkin karena gue sebenarnya bukan penggemar Korea banget ya, karena gue sebenarnya penggemar drama Jepang gitu. Nah beberapa drama Korea itu punya pilihan audio Jepang, jadi kadang-kadang gue switch ke audio Jepang supaya kesana kayak drama Jepang seperti itu. Lalu feature lainnya adalah hampir semua series originalnya tuh support 4K. Yang dimana untuk yang internetnya mendukung itu memungkinkan lo untuk nonton film atau serial dengan kualitas terbaiknya seperti itu. Dan menurut gua Netflix dibandingin sama streaming service yang lain termasuk salah satu yang terunggul teknologi 4K-nya. Itu sih. Oh gitu ya. Kalau fitur-fitur yang gua jujur tidak terlalu ngulik fitur-fitur ya dari Netflix kayak 4K tadi, kayak audio, ya gue tahu tuh audionya banyak dubbingnya gitu dan bagus banget. Kayak contoh, sometimes kayak ada anime yang buat gue kayak gue nggak suka dengar bahasa Jepangnya, jadi gue switch ke Inggris gitu. Iya. Fitur-fiturnya gue nggak terlalu ngulik sih, tapi buat gue tampilan dan pengalaman dalam menggunakan Netflix itu sangat friendly sekali. Jadi enak banget, seamless banget. Jadi gue ini kalau boleh ngebandingin sama OTT yang lain, mungkin ada yang memberikan pengalaman gue tuh kayak somehow kurang aja gitu, kurang enak gitu. Netflix tuh kayak ya enak banget dah, udah paling enak banget dah UX dan UI-nya, the best banget lah gitu. Cuman kita sekarang masuk ke pros dan cons-nya, kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya Netflix apa? Line up itu udah jelas keunggulan prosnya Netflix. Setuju. Lalu kualitas gambar sama user interface, user experience. Emang mungkin karena salah satu streaming service paling tua ya, makanya dia udah bener-bener well established dan mateng semuanya. Kalau lu sendiri gimana tadi? Itu sih original kontennya cocok sama gue sih, dan banyak ya, maksudnya dia berhasil mengajak orang-orang di industri Hollywood yang berbakat, yang memang apa ya, author ya istilahnya ya, author. Author. Itu
buat karya di Netflix, dan beberapa karya originalnya Netflix tuh bagus-bagus buat gue. Jadi cocok sama gue lah, cocok sama selera gue gitu. Dan ini gue terbantu dengan sistem sharing devices-nya Netflix. Jadi kan di harga yang sekian ada paket-paketnya tuh, di harga yang sekian itu bisa 4 device, bukan 4 devices ya, 4 account yang nonton secara bersamaan gitu. Devices kan bisa login dimanapun. Jadi gue terbantu dengan itu, yang mana gue jadi bisa sharing harga dengan teman-teman yang lain atau yang mau gabung sama gue. Itu proses yang pertama. Kemudian ya ini sih tadi UI dan UX-nya sih, itu aja sih dari gue. Kalau cons-nya apa nih? Kalau cons-nya adalah jujur karena Netflix ini servernya bukan di Indonesia, jadi agak berat untuk nge-load. Jadi gue pernah ngebandingin nih nge-load film di OTT ini, nge-load di YouTube sama nge-load di Netflix tuh, ternyata Netflix tuh cukup berat gitu. Mungkin karena servernya belum ada di Indonesia ya, masih di luar gitu, masih di Singapura. Jadi agak lama nge-load networknya, itu yang pertama. Yang kedua adalah regional content sih. Jadi banyak konten-konten yang masih regional based. Jadi gue mau nonton konten yang beberapa tertentu harus di US. Jadi gue harus pakai VPN gitu. Jadi regional content sih. Dan gitu problemnya pakai VPN juga kadang-kadang mesti diakalin ya, nggak kadang-kadang kan ketahuan kan kalau kita pakai VPN dan mereka bilang bahwa mereka nggak mensupport karena kita pakai VPN. Oh iya, itu juga sering terjadi tuh. Iya benar. Iya sih, itu sih konsep sih. Belum menyeluruh lah, bukan satu aset atau satu film rilis untuk semuanya, enggak gitu. Jadi untuk di beberapa region tertentu aja. Itu sih konsepnya sih. Apalagi ya? Kalau menurut gua harga sih, Ndri. Harga ya? Buat gua harganya reasonable. Harganya 186.000 kan per bulan? Dibagi 4 itu reasonable menurut gua. Oh yes. Gua pakai sendiri. Ya itu, kalau lu pakai sendiri, lu pakai paket yang sendiri aja, gak usah pakai. Iya. Dulu aslinya gua bareng-bareng, mestinya gua ganti nih. Ya benar juga sih. Menurut gue itu reasonable banget harganya gitu. Dan again karena ini niche content, jadi ya udah gitu. Ya benar. Oke. Itu sih. Nah, sekarang ngomongin soal harga, sekarang kita ke harga. Dengan harga tadi paketnya kan banyak nih ya. 186.000 untuk yang paling maksimal, ada yang 50.000 yang untuk mobile device doang, jadi nggak bisa login di website atau di smart TV, cuma bisa di mobile device. Dan ada yang lebih murah lagi tuh 100.000-an, tapi cuma dua device yang bisa akses bersamaan. Ya. Menurut tuh oke nggak? Lu mau nggak subscribe? Gue pribadi gue mau. Gue pribadi mau subscribe. Nggak tahu ya, mungkin karena gue pada dasarnya adalah cinephile dan gue suka nonton series ataupun film gitu, dan Netflix tuh sumbernya konten-konten bagus, jadi gue merasa harganya tuh jadi worth it gitu. Jadi baik itu 50.000, 100.000 atau 186.000, menurut gue itu terbayarkan oleh kualitas kontennya. Jadi kan kita nggak bisa ngeliat udah ini terlalu mahal, tapi ternyata konten-kontennya jelek, ya jelas akan jadi terasa mahal. Tapi dengan harga segini dan kontennya sangat rich, anime, dokumenter, drama Korea, film, serial, menurut gua sangat-sangat worth it. Oke, berarti gua ambil kesimpulan ya, gua tarik kesimpulannya. Jadi Netflix ini memang cocok untuk orang-orang yang memang suka nonton film gitu, bukan casual ini ya, penonton casual, tapi memang suka nonton film karena memang line up-nya tuh didesain untuk orang-orang yang ngikutin film dan series yang bisa dibilang yang suka ngikutin lah gitu. Kalau nggak terlalu ngikutin kan maksudnya ya bisa lah, nggak harus gitu kan. Tapi buat penonton casual ada beberapa opsi nih. Ada opsi yang tadi yang gue bilang yang 50.000 untuk mobile devices, atau bisa nebeng sharing gitu. Itu alternatif sih. Jadi buat teman-teman nih, buat pertimbangan Netflix worth it nggak? Ya itu pertimbangan kita, review dari kita. Dan please jangan subscribe atau langganan Netflix dari penjual akun premium. Oh iya benar-benar. Iya, yang murah-murah banget itu ilegal ya teman-teman ya. Jadi jangan ya. Jadi please legal. Karena kalau Netflix makin kaya, kita juga akan dapat konten-konten yang bagus gitu. Kalau kalian melakukan ilegal, nggak memberikan duit ke mereka, ya of course ya kita rugi gitu loh, nggak dapat konten-konten yang bagus. Gitu aja sih. Oke, paling gitu aja streaming service review kita yang pertama. Kita akan lanjut ke streaming service yang kedua, ditunggu aja. Seperti biasa, akhir kata, play it, don't stop, just rewatch. Cut!